Resign sering dianggap jalan keluar dari semua masalah kantor, bebas dari bos menyebalkan, target gila-gilaan, dan politik kantor yang bikin stres. Tapi apakah hidup setelah resign benar-benar seindah bayangan? Faktanya, ada fase-fase tertentu yang pasti akan kamu rasakan, entah kamu siap atau tidak. Masalahnya, banyak orang resign tanpa persiapan matang. Mereka keluar karena emosi sesaat, bosan dengan rutinitas, atau tergoda ilusi kebebasan. Akibatnya, begitu gaji bulanan berhenti masuk, mereka kaget menghadapi realita. Bukan kebebasan yang datang, melainkan tekanan baru. Keuangannya menipis, rasa kehilangan arah, hingga krisis kepercayaan diri. Itulah yang membuat transisi setelah resign terasa jauh lebih berat dari bayangan awal. Namun, bukan berarti resign itu pilihan yang salah. Dengan memahami fase-fase yang pasti kamu alami, kamu bisa menyiapkan mental, keuangan, dan strategi sejak awal. Alih-alih terjebak dalam penyesalan, kamu justru bisa menjadikan resign sebagai pintu menuju hidup yang lebih bebas, terarah, dan bermakna. Tak perlu berbasa-basi busuk lagi dan membuang waktu. Let's talk about it. Are you ready? Are you ready? Hari ini kita akan kupas tuntas 5 fase kehidupan setelah resign yang hampir pasti kamu alami. Dengan memahaminya, kamu bisa lebih siap menghadapi tantangan dan lebih cepat menemukan jalur baru dalam hidupmu. Yang pertama, fase euforia. Rasa bebas yang menyenangkan tapi singkat. Hari-hari pertama setelah resign terasa seperti liburan panjang. Kamu merasa lepas dari beban kerja, bebas dari tekanan, dan akhirnya bisa mengatur waktu sesuka hati. Tidur lebih nyenyak, bangun siang, dan tak ada lagi notifikasi email dari kantor. Namun, euforia ini biasanya singkat. Setelah beberapa minggu, kamu mulai sadar bahwa kebebasan tanpa arah justru terasa kosong. Jika tidak segera mengisi dengan aktivitas bermakna, fase ini berubah menjadi kebosanan yang bisa menjerat mental. Yang kedua, fase realita. Tabungan mulai tergerus. Setelah euforia hilang, realita finansial mulai mengetuk pintu. Tanpa gaji tetap, kamu mulai menghitung ulang pengeluaran harian. Tabungan yang dulu terasa cukup mendadak cepat terkuras untuk kebutuhan rutin. Rasa panik muncul saat sadar sumber pemasukan belum jelas. Di fase ini, banyak orang mulai mempertanyakan keputusan resign mereka. Keuangan menjadi ujian utama. Jika tidak punya dana darurat atau rencana keuangan, fase realita bisa berubah jadi fase penyesalan. Yang ketiga, fase kehilangan arah, identitas tergoncang. Bekerja bertahun-tahun memberi identitas, jabatan, rutinitas, bahkan status sosial. Setelah resign, semua itu hilang. Hari-hari jadi terasa kosong. Tak ada struktur, tak ada tujuan jelas. Banyak orang merasa tidak produktif, minder, bahkan kehilangan jati diri. Fase ini paling berbahaya secara mental. Jika tidak segera menemukan aktivitas produktif, bisa muncul rasa depresi ringan. Inilah alasan mengapa resign tanpa rencana baru sering membuat orang merasa tersesat. Yang keempat, fase adaptasi, mencoba hal baru. Setelah masa kebingungan, biasanya muncul keinginan mencari jalan lain. Kamu mulai ikut pelatihan, belajar skill baru, atau mencoba bisnis kecil. Meskipun penuh trial and error, fase ini penting karena membangun fondasi baru untuk hidupmu. Adaptasi memang melelahkan, tapi juga menantang. Dari fase ini lahirlah pembelajaran berharga. Siapa yang tahan uji di tahap adaptasi, biasanya berhasil menemukan jalan baru yang lebih sesuai dengan dirinya. Yang kelima, fase pertumbuhan, hidup di jalur baru. Jika berhasil melewati fase sebelumnya, kamu akan sampai di tahap pertumbuhan. Di sini, kamu mulai menemukan ritme hidup baru. Mungkin dengan bisnis sendiri, karir freelance, atau pekerjaan yang lebih sesuai dengan passion. Hidupmu kini berjalan dengan arah yang lebih kamu pilih sendiri. Fase ini adalah alasan mengapa resign bisa jadi langkah terbaik. Bukan karena bebas dari kantor, tapi karena akhirnya kamu benar-benar hidup di jalan yang kamu tentukan sendiri. Nah, sebelum resign, lakukan 3 persiapan ini. Yang pertama, siapkan dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran. Yang kedua, tentukan skill atau bidang baru yang ingin kamu geluti. Yang ketiga, buat rutinitas pengganti agar tidak kehilangan arah. Dengan begitu, kamu tidak hanya resign dari kantor, tapi juga resign menuju hidup baru yang lebih kuat. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!